wabarakatuh. Selamat rahmatullah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, umur, sehingga di bulan Ramadan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan siam Ramadan atau puasa Ramadan. Semoga puasa kita pada tahun ini atau pada bulan ini adalah termasuk puasa-puasa yang terbaik yang kita laksanakan. Selamat rahmatullah. Di dalam Islam, puasa dan sholat terutama itu adalah dua rangkaian ibadah yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika ada pertanyaan, apakah seseorang yang tidak sholat tapi dia berpuasa, apakah puasanya sah atau puasanya diterima? Sebelum menjawab ke pertanyaan itu, kita lihat ternyata dari dua ibadah yang selalu kita laksanakan ini, terutama sholat dan kemudian secara periodik setiap tahunnya adalah puasa pada bulan Ramadan, itu punya keistimewaan masing-masing yang nanti akan sampai juga pada jawaban pertanyaan tadi. Sahabat yang berbahagia, sholat itu merupakan batas atau penanda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Dalam hadis Muslim disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ternyata sholat itu dalam satu dimensi dia adalah ibadah yang berat. Pelaksanaannya ringan karena hanya beberapa menit, tetapi dia berat karena harus dilaksanakan sepanjang hayat selama akal pikiran seseorang itu masih berfungsi. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat tanpa alasan syar'i. Alasan syar'i itu yang paling berat adalah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Misalnya dia gila, dia tidak wajib sholat, dia koma, belum meninggal tapi koma sehingga tidak sadar, dia tidak wajib sholat. Tetapi meskipun dia sakit berat dalam perjalanan jauh, dalam keadaan yang sulit misalnya karena bepergian, dia tetap harus sholat. Dan itu harus dilaksanakan sepanjang hayat sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Inilah yang kemudian ternyata banyak orang itu merasa berat untuk sholat. Kafiahnya sendiri, sholat itu sangat mudah dan sangat singkat. Tetapi ternyata banyak orang yang tidak mampu melaksanakan sholat secara konsisten. Bahkan ketika sholat itu diwajibkan bagi kaum muslimin tinggal 5 kali yang wajib, itu pun banyak yang meninggalkan.
Apatah lagi kalau dulu ketika sholat tidak ada tawar menawar, harus melaksanakan 50 kali. Itu pasti manusia tidak akan mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, berbeda dengan puasa. Puasa itu seolah-olah berat, tapi sesungguhnya dia ringan. Puasa itu dalam Islam adalah ibadah yang panjang. Mengapa? Karena dia harus dilaksanakan dari pagi sampai petang selama 1 hari dan terus menerus selama 1 bulan, kecuali bisa dibiarkan karena alasan syar'i. Kalau sholat tadi tidak ada alasan meninggalkan kecuali yang tadi disebutkan, dia sudah hilang akal sehatnya. Kalau puasa, dia kalau sakit bisa ditunda. Kalau payah, artinya karena sudah tua, dia boleh tidak berpuasa menggantinya dengan fidyah. Kalau sholat tidak bisa diganti dengan apa-apa. Dan anehnya, puasa itu bahkan bisa dilakukan oleh anak kecil yang bahkan dia sholat pun tidak pernah. Orang-orang dewasa yang ketika disuruh melaksanakan sholat itu sangat susah, tapi ketika datang bulan Ramadan, dia justru ingin juga ikut berpuasa. Karena apa? Karena ternyata ketika kita berpuasa, menahan nafsu terutama makan dan minum, itu memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang kuat. Itu hanya dari segi fisik saja. Maka anak-anak kecil itu yang dia tidak paham apa tujuan puasa, apa makna puasa, tapi dia dengan sukarela ingin ikut berpuasa, sesungguhnya hanya ingin menunjukkan bahwa dia anak yang kuat, yaitu yang kuat menahan makan, menahan minum. Kalau kakaknya yang sudah dewasa, yang sudah besar bisa, saya kecil juga bisa, kan berarti hampir sejajar lah, istilahnya sejajar, karena sama-sama kuat berpuasa. Nah, oleh karena itu kemudian pertanyaannya, kalau orang berpuasa tetapi dia tidak sholat, maka apakah puasanya sah? Apakah puasanya diterima? Tentu saja dalam Islam menurut jumhur ulama, orang yang berpuasa tapi tidak sholat, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak diterima. Karena orang yang menyepelekan hal yang wajib itu tentu saja tidak ada faedahnya dalam beragama. Apalagi tadi dalam hadis tadi disebutkan bahwa pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Maka untuk apa berpuasa kalau tidak sholat? Oleh karena itu, Sayyid dan Soimat yang berbahagia, kita berpuasa ini harus dengan sepenuh ibadah yang diwajibkan dalam agama. Yang terpenting dan paling asasi pertama adalah sholat. Kemudian ketika Ramadan tiba, kita melaksanakan puasa Ramadan. Jangan sampai terbalik, atau kita melaksanakan sholat hanya ketika Ramadan. Setelah itu tidak puasa dan tidak sholat. Itu tidak ada faedahnya apapun, baik secara keagamaan, tidak ada pahala, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, pasti dia tidak bermakna apa-apa, baik terhadap individu
maupun efek kepada publik atau secara sosial. Oleh karena itu, saudara-saudara yang berbahagia, menyampang kita masih melaksanakan puasa ini, marilah selalu kita tingkatkan ibadah kita jaga sholat kita, jangan sampai tertinggal tanpa alasan yang digunakan oleh agama. Ini dan selamat yang berbahagia, dengan demikianlah tausiah atau tutup yang dia sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan kita berdoa semoga Ramadan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum.